Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luki Jayadi, SPAM M.Pharm APT dari program studi D3 Analisis Farmasi dan Makanan, jurusan Analisis Farmasi dan Makanan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT terkait sertifikasi dosen bidang pengajaran dengan mata kuliah yang akan saya sampaikan, yaitu analisis kosmetik dan alat kesehatan. Sebelum kita masuk pada perkuliahan, saya akan menyampaikan terkait rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah analisis kosmetik dan alat kesehatan. Mata kuliah analisis kosmetik dan alat kesehatan terdiri dari SKS teori dan praktikum. Dengan deskripsi singkat mata kuliah ini yang mempelajari tentang pengertian teori dan dasar-dasar pengujian kosmetika, PKRT, dan alat kesehatan yang meliputi karakteristik, mutu, identifikasi, dan penentuan kadar sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Untuk capaian pembelajaran lulusan program studi pada mata kuliah ini adalah CPL yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang kedua, 1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. 2. Menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan. CPL yang ketiga, 1. Mampu mengelola bahan dan peralatan laboratorium analisis farmasi dan makanan, meliputi perencanaan kebutuhan bahan dan alat, melakukan pemeriksaan dan perawatan peralatan laboratorium, pengolahan sampel dan baku pembanting. 2. Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan standar operasional prosedur. 3. Mampu melakukan analisis sediaan farmasi dan makanan. CPL yang keempat, 1. Menguasai konsep good laboratory practice. 2. Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan. 3. Menguasai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskriptif. Selanjutnya, saya akan membahas capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK ini direformulasi secara selaras dan bersifat spesifik terhadap mata kuliah. Untuk CPMK yang pertama, yaitu mampu menjelaskan prinsip kerja dan melakukan pengujian produk kosmetik dan alat kesehatan. Yang kedua, mampu menjelaskan dan melakukan analisis, mengidentifikasi dan menetapkan kadar zat yang terkandung dalam kosmetik dan alat kesehatan. Berikutnya, media pembelajaran yang digunakan yaitu secara langsung di kelas ataupun menggunakan Zoom dan Google Classroom, serta praktikum yang dilakukan di laboratorium. Pada saat awal perkuliahan akan disampaikan terkait bahan kajian dan bobot penilaian mata kuliah ini. Berikut adalah bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah analisis kosmetik dan alat kesehatan sebagai berikut. 1. Analisis pada sediaan disinfektan. 2. Analisis dan konsep popok dan pembalut. 3. Uji mutu jarum suntik dan infusion set. 4. Uji mutu kondom. 5. Uji mutu dan daya serap kasa. 6. Analisis mutu antiseptik. 7. Analisis zinc oxide pada perekat. 8. Uji mutu sabun cuci pakaian cair dan serbuk. 9. Uji mutu sabun cuci piring dan pembersih lantai. 10. Uji mutu pewangi dan pelembut pakaian. 11. Uji mutu sediaan kapas dan tisu. 12. Uji mutu anti nyamuk, pewangi ruangan dan pewangi mobil. 13. Analisis kerolin dan kerosol pada sediaan. 14. Uji mutu daya serap produk penyerap.
Perkuliahan terdiri dari 16 pertemuan, termasuk ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS, serta praktikum sesuai dengan bahan kajian. Bobot penilaian mata kuliah ini yaitu UTS dengan bobot sebesar 20%, UAS dengan bobot sebesar 20%, tugas dengan bobot sebesar 20%, kehadiran dan keaktifan dengan bobot sebesar 10%, praktikum dengan bobot sebesar 30%, dengan total bobot keseluruhan yaitu sebesar 100%. Mata kuliah analisis kosmetik dan alat kesehatan memiliki daftar referensi sebagai berikut. 1. SNI atau Standar Nasional Indonesia. 2. Farmakope Indonesia. 3. Peraturan perundang-undangan tentang kosmetik di Indonesia. 4. Peraturan perundang-undangan tentang alat kesehatan dan PKRT di Indonesia. 5. Buku Kodeks Kosmetik Indonesia dan lainnya. Untuk referensi pendukung, buku lain terkait kosmetik dan alat kesehatan, jurnal ataupun artikel terkait dengan penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan mata kuliah, yaitu dengan judul Efektivitas Antiseptik Ekstrak Jeruk Nipis dan Lidah Buaya terhadap Jamur Candida albicans, dan uji aktivitas sediaan hand sanitizer cair dengan ekstrak jeruk nipis dan lidah buaya terhadap Bacteria Escherichia coli. Selanjutnya kita akan melihat proses pengajaran yang dilakukan dalam mata kuliah analisis kosmetik dan alat kesehatan, baik berupa pengajaran teori dan praktikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bapak Luki Jayadi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah yaitu kosmetik dan alat kesehatan. Di dalamnya akan saya bahas terkait tentang antiseptik, disinfektan, popok bayi dan pembalut. Nanti adik-adik sekalian bisa melihat materi yang dari saya sampaikan untuk penjelasan terkait tentang antiseptik, disinfektan, pembalut dan popok bayi ya. Teman-teman, sebelum kita mulai, ada yang tahu terkait tentang kosmetik? Saya lupa. Oke. Ya, silakan sebutkan namanya. Kenalkan, saya Linda Ayu, istri Bunda. Kosmetik adalah perawatan wajah yang digunakan untuk membersihkan, merawat, untuk pencucian dan tidur. Terima kasih. Ya, kosmetik adalah baik itu brosedian yang digosokkan gitu ya, atau dilekatkan, dituangkan, bisa disemprotkan pada bagian tubuh gitu ya manusia. Tadi untuk membersihkan seperti yang disampaikan oleh temannya gitu ya. Bisa juga untuk menambah daya tarik gitu ya, ataupun bisa termasuk untuk memberikan kecantikan gitu ya, atau merapikan gitu ya. Dan terakhir adalah tidak termasuk golongan obat. Itu yang dimaksud dengan kosmetik ya. Jadi secara umum yang disampaikan oleh temannya sudah mendekati dari penjelasan kosmetik ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya akan memberikan sedikit pretest untuk adik-adik sekalian ya. Untuk linknya akan saya share ke grup kelas, teman-teman bisa dikerjakan. Oke, terima kasih, waktunya sudah habis untuk mengerjakan pretest kurang lebih 5 menit dari soal yang saya sampaikan. Ini akan mengukur nanti teman-teman apakah ada peningkatan sebelum pembelajaran yang saya sampaikan terkait tentang kosmetik dan alat kesehatan dan PKRT. Oke, saya akan menyampaikan slide selanjutnya yaitu terkait tentang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Next, nah. Alat kesehatan ya yang teman-teman tahu adalah instrumen ya. Instrumen atau aparatus bisa berupa mesin dan atau implan yang sama tidak mengandung obat gitu ya. Dia diperuntukkan untuk mencegah, mendiagnosa ataupun menyembuhkan atau meringankan penyakit gitu ya. Merawat orang sakit, memulihkan gitu ya. Fungsi tubuh gitu atau struktur tubuh gitu ya. Manusia, baik itu bisa digunakan sendiri-sendiri ataupun bisa digabungkan oleh beberapa alat kesehatan gitu ya. Jadi yang saya sebutkan adalah bisa sebagai diagnosta, pencegahan, pemantauan, penyelidikan gitu ya, menghalangi pembuahan gitu ya, sampai nanti tujuan medis yaitu untuk pengujian in vitro ya. Jadi secara umum alat kesehatan yang dapat saya sampaikan adalah seperti itu. Next.
Slide berikutnya adalah terkait tentang perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT gitu ya, yaitu alat atau bahan gitu ya, atau campuran keduanya gitu ya, untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, bisa untuk mengendalikan serangga pada penggunaan rumah tangga dan tempat-tempat umum gitu ya. Untuk PKRT biasanya digunakan sekitaran rumah tangga atau umum, sedangkan alat kesehatan itu biasa digunakan medis, sedangkan kosmetik tadi untuk membersihkan, mempercantik gitu ya, yang dilekatkan seperti itu. Next. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya terkait pokok pembahasan dari mata kuliah kosmetik dan alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga, yaitu antiseptik. Next. Antiseptik yang perlu teman-teman ketahui adalah dia senyawa kimia atau bahan kimia. Dia bisa membunuh ataupun dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen dalam keadaan vegetatif ataupun non-spora yang digunakan pada kulit atau jaringan hidup. Biasa antiseptik ini berupa teman-teman sedianya itu hand sanitizer gitu ya, yang kita sering gunakan biasanya langsung ke jaringan kulit atau tubuh manusia. Contohnya adalah telapak tangan yang digunakan hand sanitizer antiseptik untuk membunuh kuman. Next. Nah, karakteristiknya seperti apa? Beberapa karakteristik untuk antiseptik. Yang pertama adalah dia harus memiliki spektrum daya bunuh yang luas gitu ya. Biasanya dapat membunuh gram positif dan gram negatif, bahkan dapat membunuh jamur gitu ya. Efektivitasnya juga harus waktu singkat, kurang lebih biasanya sekitar 30 sampai 60 detik. Jika di atas itu terlalu lama biasanya tidak memenuhi persyaratan. Dan tidak toksik gitu ya terhadap kulit, tidak mengiritasi jaringan hewan atau sekitar manusia gitu ya. Memiliki sifat racun yang cukup rendah gitu ya, tidak mengganggu proses penyembuhan jika ada luka, dan tidak bekerja toksik terhadap lingkungan jika dibuang atau misalnya sudah expired date, tidak terdampak pada lingkungan. Yang terakhir adalah stabilitasnya waktunya panjang, kurang lebih biasanya 2 tahun seperti itu. Next. Mekanisme kerjanya tadi ya ada 4 di sini. Yang pertama adalah penginaktivasi enzim tertentu. Biasa ini fungsi untuk yang menghambat sebagai antiseptik. Sedangkan fungsi denaturasi protein, mengubah permeabilitas membran sel, serta yang terakhir ada reaksi kimia dengan asam nukleat. Ini biasanya untuk yang membunuh kuman atau bakteri. Jadi ada jenis-jenis untuk mekanisme kerjanya sebagai membunuh kuman dan penghambat kuman. Next. Untuk selanjutnya PKRT ini biasanya ada beberapa jenis yang perlu kalian pahami. Ada antiseptik untuk luka, ada tisu basah yang mengandung antiseptik, hand sanitizer, dan sabun cuci tangan. Nah, yang termasuk ke dalam PKRT ini hanya 2, yaitu tisu basah yang mengandung antiseptik, dan yang satunya lagi adalah hand sanitizer rumah tangga. Ini yang termasuk ke dalam perbekalan kesehatan rumah tangga. Next. Spesifikasinya tadi ya, memiliki uji mutu yaitu 3. Yang pertama uji fisik, uji stabilitas, dan uji mutu mikrobiologi. Untuk uji fisiknya yaitu biasanya adalah organoleptik, uji warna gitu ya, pH, berat jenis, dan viskositas gitu ya. Selanjutnya adalah uji stabilitas. Ini bisa berupa 2, yaitu uji dipercepat atau uji real time. Next, yang ketiga adalah uji mutu untuk log reduction curve gitu ya. Ini biasanya kita nyebutnya adalah uji daya bunuh kuman, yaitu minimal 3 log ataupun dapat membunuh 99,9% bakteri atau kuman. Ini baru bisa dinyatakan antiseptik atau hand sanitizer ini dapat membunuh kuman. Next. Selanjutnya adalah disinfektan permukaan. Next. Disinfektan hampir mirip seperti dengan antiseptik, tapi pada umumnya disinfektan ini perbedaannya adalah digunakan gitu ya, biasanya pada benda-benda mati, misalnya pada meja, dinding, lantai, dan yang lainnya gitu ya. Walaupun mekanisme kerjanya sama, dapat membunuh bakteri, mengurangi bakteri, menghambat bakteri, tapi untuk penggunaannya disinfektan biasanya untuk benda mati gitu ya. Biasanya pada keadaan tertentu dia bisa juga digunakan untuk udara. Next. Nah,
Sama, disinfektan juga tadi harus memiliki sifat antibakterial luas, bisa membunuh atau menghambat gram positif dan gram negatif, tidak mengiritasi jaringan hewan dan manusia, sama memiliki racun yang rendah, dapat menembus rongga-rongga lapisan zat organik gitu ya, yang lebih tinggi, harus stabil tadi dalam jangka waktu kurang lebih biasanya 2 tahun, efektif pada temperatur tertentu, jadi tidak mudah menguap pada suhu panas ataupun menggumpal pada suhu dingin, dan harganya relatif terjangkau. Next. Spesifikasinya di sini ada 4 uji, yaitu pH, koefisien fenol, daya membersihkan, dan stabilitas emulsi dalam air sada. Untuk pH disinfektan biasa sekitar 6-11, sedangkan untuk koefisien fenol ini minimal 2,5 gitu ya. Dan dalam air sada dia harus stabil, tidak membentuk emulsi. Next. Ini uji koefisien fenol, yaitu uji mutu untuk disinfektan. Jadi membandingkan antara disinfektan dengan zat fenol. Jika hasilnya dinyatakan minimal 2,5 ini dengan koefisien fenol, maka bisa dinyatakan bahwa produk disinfektan itu dapat membunuh kuman. Next. Seperti ini ya. Jadi nanti akan dibandingkan zat bakteri dari disinfektan dengan zat kimia fenol. Dilakukan perbandingan dengan hasil minimal yaitu 2,5. Next. Nah, pengukuran pH-nya seperti yang teman-teman tahu ya, jangan lupa waktu mengukur pH kita harus kalibrasi dulu dengan menggunakan buffer standar, baik itu larutan yang bersifat asam, netral, dan basah. Next. Nah, untuk daya membersihkan biasanya dipreparasi dulu, contohnya kain gitu ya, yang ada kotorannya. Setelah dibersihkan di disinfektan harus ada perubahan, apakah daya bersihnya lebih baik atau tidak. Next. Yang terakhir adalah stabilitas emulsi air sada tadi ya, tidak membentuk emulsi ataupun stabil dalam air gitu ya. Ini bisa dinyatakan bahwa produk disinfektan itu bermutu dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku SNI. Next. Nah, selanjutnya itu popok bayi dan membalut. Next. Nah, popok bayi dan membalut, adik-adik mungkin sudah pernah mendengar gitu ya, apa yang dimaksud dengan popok bayi ataupun membalut. Pada dasarnya untuk popok bayi itu digunakan oleh anak-anak gitu ya, oleh anak-anak gitu ya, untuk menampung air kecil ataupun air besar, dan dia hanya boleh digunakan 1 kali pakai gitu ya, tidak boleh digunakan berulang kali. Ini untuk popok bayi yang terdaftar izin edarnya oleh Kementerian Kesehatan gitu ya. Bahan-bahannya berupa penyerap, biasanya ada lapisan untuk penahan kebocoran, yang terakhir adalah perekat gitu ya. Next. Nah, persyaratan khususnya yaitu uji fluoresensi dan uji absorbansi. Next. Nah, uji fluoresensi ini untuk agar bahwa popok bayi tidak tercemar zat berbahaya seperti dioksin. Nah, dioksin ini biasanya gitu ya, produk sampingan dari produk yang dibuat untuk popok bayi gitu ya. Ini bisa menyebabkan yang namanya gangguan sistem reproduksi, bahkan menyebabkan kanker. Oleh sebab itu, uji fluoresensi di sini yaitu untuk menguji gitu ya, popok bayi tidak ada cemaran atau bahan kimia tertentu yang dilarang. Contohnya adalah pemutih. Next. Nah, fluoresensi ini ya sesuai dengan SNI gitu ya. Perbandingannya contohnya yang sebelah kanan yang berpendar, yang sebelah kiri ini adalah popok bayi yang kita uji. Jika dinyatakan tidak ada pendaran gitu ya, bahwa popok bayi tersebut bebas dari zat kimia tertentu, salah satunya adalah pemutih buatan. Next. Nah, untuk daya serap, nah popok bayi minimal sekali yaitu 10 kali dari beberat awalnya. Jika kurang dari 10 kali berarti tidak memenuhi persyaratan. Jika di atas 10 kali, bahwa popok bayi tersebut dapat memenuhi persyaratan sebagai uji mutu popok bayi yang sesuai dengan standar yang berlaku. Next. Nah, pembalut wanita hampir sama gitu ya. Sebenarnya fungsinya itu untuk menyerap. Bedanya adalah menyerap cairan ya berupa pendarahan pada vagina gitu ya. Baik itu menstruasi ataupun pada ibu setelah melahirkan. Next.
Nah, untuk ibu setelah melahirkan, di sini ada pembalut maternity. Biasanya bentuknya lebih panjang dari pembalut menstruasi biasa. Next. Nah, untuk ujinya sama seperti uji popok bayi, bahwa wajib tidak berfluoresensi dan beratnya harus di atas 10 kali dari berat awal. Next. Nah, uji daya serapnya sama seperti ini ya, bahwa dia tidak boleh kurang dari 10 kali atau harus di atas 10 kali agar dapat memenuhi persyaratan gitu ya. Nanti pembagiannya itu daya serap setelahnya dibagi dengan bobot sebelumnya. Dihasilkan harus bobotnya 10 kali dari bobot awal. Next. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari adik-adik semua ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilakan. Ya, oke, silakan yang mau bertanya. Perkenalkan. Ini perkenalkan nama saya dari Nabila. Di sini yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai materi administratif dari sini. Nah, untuk pertanyaan saya, apa sih perbedaan mendasar dari antiseptik dan disinfektan itu sendiri? Karena dari apa yang sudah Bapak jelaskan, keduanya ini sama-sama memiliki persamaan, jadi sama-sama membutuhkan dari bakteri. Itu pertanyaan yang saya tanyakan itu. Terima kasih Mbak Sabila. Perbedaannya adalah tadi. Yang pertama adalah untuk antiseptik biasanya dia digunakan di kulit atau jaringan manusia, jadi langsung bersentuhan dengan kulit manusia. Seperti adik-adik yang sudah tahu gitu ya, bahwa pengguna hand sanitizer langsung ke kulit atau ke bagian jaringan tubuh manusia. Sedangkan untuk disinfektan gitu ya, ini digunakan biasanya semprot ke benda mati gitu ya. Biasanya kita gunakan untuk pembersihan meja, untuk pembersihan lantai, ataupun dinding, ataupun gagang pintu dan segala macam. Jadi perbedaan mendasarnya gitu ya, yang satu untuk antiseptik adalah untuk penjaringan tubuh manusia, sedangkan untuk disinfektan yaitu untuk penjaringan ke benda mati seperti tadi lantai gitu ya, meja, gagang pintu dan lainnya. Jadi seperti itu perbedaan mendasar antara antiseptik dan disinfektan. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, silakan berdiri sebutkan namanya. Izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Andrea Devianto. Apakah popok yang digunakan berulang yang beredar di masyarakat dan dijual bukan bebas termasuk dalam PMT ya Pak? Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan bagus. Popok yang digunakan berulang kali yang beredar di masyarakat, apakah dijual langsung atau secara online? Itu tidak termasuk yang harus didapatkan izin edarnya, gitu ya. Jadi yang wajib didapatkan izin edarnya adalah popok sekali pakai. Seperti yang tadi disebutkan, untuk pembeliannya wajib ada uji daya serap dan uji fluoresensi untuk menjamin untuk popok atau pembalut tersebut. Seperti itu dia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Cukup? Oke, kalau cukup, kita sesi selanjutnya adalah diskusi ya. Saya sudah bagi menjadi 6 kelompok ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Oke, setelah diskusi kurang lebih 5-10 menit, silakan saya akan memilih satu kelompok untuk dapat menyampaikan hasil diskusinya berupa tadi pertanyaan gitu ya, yang saya sudah share. Yang pertama adalah perbedaan uji mutu dari sediaan antiseptik dan disinfektan. Yang kedua adalah persamaan gitu ya, uji mutu produk popok bayi dan pembalut. Silakan untuk kelompok terpilih yaitu kelompok 4 bisa diwakilkan untuk bisa memberikan penjelasan apa saja sih perbedaan antara antiseptik dan disinfektan secara uji mutu atau analisis mutunya, serta persamaan uji mutu dari produk popok bayi dan pembalut. Oke, saya persilakan untuk kelompok 4, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Di sini juga saya sudah
yaitu terletak pada tempat penggunaannya. Nah, kalau misalkan antiseptik itu digunakan pada kulit atau jaringan hidup di tubuh kita. Nah, sementara desinfektan itu digunakan pada permukaan benda mati. Nah, tetapi di antiseptik seperti ini pengujiannya terdapat 3. Yang pertama yaitu fisika, kimia, dan biologi. Nah, di fisika ini terdapat pengujian warna, bau, pH, berat jenis, dan viskositas. Sedangkan pada uji kimia yaitu terdapat pengecekan atau real time. Sedangkan di uji mikrobiologi itu uji low reduction yaitu 3 atau 99,9% itu dapat dihitungan. Nah, sedangkan waktu desinfektan itu pengujiannya yaitu terdapat 1 yaitu ada pH, yang kedua ada coefficient menol, dan yang ketiga ada daya pembersih, yang keempat yaitu ada stabilitas emulsi dalam air yang besar. Cukup sekian yang penting dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih atas jawabannya gitu ya. Untuk yang selanjutnya diskusi pertanyaan kedua dari kelompok 4 yang mau menjawab siapa? Siapa persilakan. Saya ingin menjawab bahwa untuk pertanyaan kedua yaitu persamaan dari uji popok dan pembalut, yaitu ada uji fluoresensi dan uji DSA. Uji fluoresensi itu untuk menguji adanya zat pewarna dalam produk pembalut dari popok. Untuk yang kedua yaitu ada uji DSA yang mengukur berat yang membungkuskan. Popok itu tidak lebih tidak kurang dari 10 kali bentuk awal popok. Jadi keduanya memiliki uji yang sama yaitu uji fluoresensi dan uji DSA. Terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Nanti bisa dipelajari untuk materi-materi selanjutnya, baik itu dari materi slide yang saya berikan, dari tugas-tugas, jurnal, buku, dan yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan praktikum analisis kosmetik dan alat kesehatan, yaitu melakukan pengujian mutu, uji fluoresensi, melihat apakah ada cemaran pemutih yang berbahaya, dan bobot daya serap popok bayi dan pembalut sesuai dengan ketentuan syarat standar mutu SNI atau Standar Nasional Indonesia yang berlaku. Setelah kita melihat penjelasan tentang deskripsi singkat mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan program studi, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, bobot penilaian, referensi mata kuliah, dan video pembelajaran teori maupun praktikum, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh pihak yang terkait. Semoga video ini dapat memberikan gambaran terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya bidang pengajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.